berbincang lagi Pak ya. Apa namanya, kita mau bertemu ya. Kemarin ini sepertinya mau ada yang diomongin Pak ya. Kita mau bincang-bincang ngobrol ya. Iya. Kayaknya ada hal-hal yang kayaknya perlu kita bincang bareng-bareng kayaknya Pak. Kira-kira tuh masa apa ya Pak ya tujuan pertemuan ini kan? Tentang perkembangan siswa, terutama di segi komunikasi. Sekarang kan marak berkembang media sosial. Medsos Pak ya. Medsos. Jadi anak-anak kan hampir semua kan sekarang sudah punya HP ini. Betul. Kemudian hampir semua juga sudah punya media sosial. Nah, kadang-kadang di situ ada yang kurang baik negatifnya, segi ucapan, komentar, Kata-kata yang bisa membuli teman, menghina, menjelekkan temannya. Kalau di agama kan namanya istilahnya gibah. Gibah itu nggak boleh dalam agama. Juga dalam norma kehidupan kan nggak boleh juga menjelekkan orang lain. Itu yang muncul tuh apa Pak kata-kata itu? Ini kan ada laporan dari orang tua ya. Orang tua ya, dari orang tua. Ada beberapa komentar yang mereka dapati di HP anaknya. Komentar negatif berupa ya bulian, hinaan, ada yang secara ngata-ngatain kayak binatang. Nah itu kan sudah sangat parah ya kalau sudah negatif. Nah ini menurut Bapak itu anak itu harusnya standar seperti apa Pak? Kalau menurut kan tadi akhlak ya, akhlak yang standar anak itu kalau di medsos seperti apa, kalau di lapangan seperti apa, itu kalau menurut Bapak itu standarnya seperti apa? Tentunya sih yang kita harapkan ya sebagai pendidik pastinya anak-anak itu baik ya, baik segi ucapan, baik segi tingkah laku, dan juga di media sosial. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang baik ketika bertemu, tapi kadang-kadang jelek ketika di media sosial. Harusnya juga sama baik juga. Jadi masalahnya ya masalah kita Bapak ini ya, ketika menjadi walas ya, siswa itu kelihatan baik itu. Iya. Ternyata setelah dicek media sosialnya kayak gitu ya. Jelek itu kan menjadi perilaku yang kurang ini ya. Jadi standarnya harus dengan kata-kata yang bijak ya. Yang bijak ya. Bijak. Kemudian apa saja Pak solusinya kira-kira menurut Bapak itu yang sudah dilakukan itu, yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan ketika Bapak melihat anak-anak yang seperti itu gitu, melihat anak-anak yang itu atau laporan dari orang tua berperilaku negatif seperti itu yang Bapak saat ini sudah lakukan dan yang kira-kira mau dilakukan itu seperti apa saja itu kira-kira gitu. Oke. Yang saat ini yang sudah kita lakukan pembinaan dan juga ya otomatis bukan hanya kita sebagai guru agama ya, tapi juga semua guru-guru juga ikut andil dalam membentuk karakter siswa, terutama ketika di pagi hari selalu mengingatkan ya supaya menjaga ucapannya, kemudian berhati-hati dalam bermedia sosial, jangan sampai menghina orang lain, karena kan itu dampaknya sangat besar, sangat besar. Kemudian kita memang ada kegiatan kerohanian atau pengajian, pengembangan profil belajar Pancasila kan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Misalnya setiap hari Jumat pagi kita adakan kegiatan pengajian Asmaul Husna, kemudian ada kultum, seperti itu. Juga ada bimbingan juga dari guru BK setiap selesai sholat zuhur misalnya, secara berkala ada memberikan pengarahan. Nah ini Bapak sebagai walasnya tadi ya, walasnya anak tersebut itu, kira-kira keefektifan dari program yang sudah Bapak yang sudah dilakukan tadi itu sudah ada belum atau ada perlu ditambah lagi gitu? Oke. Saya sebagai karena muncul lagi ya di medsos kan muncul lagi gitu ya. Saya sebagai wali kelas dan juga guru agama Islam juga sering mengingatkan kepada siswa, terutama ketika jam-jam efektif
bertemu dengan mereka ketika jam pelajaran maupun ketika bimbingan, ketika jam proyek. Nah, kemudian di situ memang masalah ini masalah bersama dan bukan hanya satu orang. Jadi banyak yang menggunakan. Contohnya ada satu aplikasi sekarang itu namanya Secreto. Secreto Pak ya? Kayak apa itu Pak? Secreto itu seperti orang yang bisa berkomentar apa saja, tapi di situ anonim, tidak ada namanya. Berarti tanggung jawabnya nggak ada Pak? Tidak ada tanggung jawabnya. Jadi enak betul ya Pak? Tapi di situ anak-anak bisa menumpahkan kata-kata yang jelek, yang buruk semaunya. Itu kadang-kadang tidak ada remnya. Nah, itu kadang-kadang kita juga miris juga, dan ini juga menjadi catatan bagi orang tua kepada guru supaya anak-anak dinasihati, supaya apa istilahnya sih, supaya ngerem, supaya bisa menahan diri dari ucapan yang buruk tadi. Jadi ini masalahnya karena ada media sosial yang secret itu tadi itu juga malah memicu anak-anak untuk bebas mengutarakan lagi kata-kata yang tadinya kayak Facebook atau yang lain itu kan kelihatan ya siapa, tapi ada yang secret itu kan jadi mereka malah lebih bebas dan nggak merasa tanggung jawab, tulis aja itu. Nah ini menurut Bapak itu kira-kira solusi tadi kan sudah dilakukan ini ya, efektif itu. Nah ini kedepannya itu apa yang bisa kira-kira peluang-peluang apa, kekuatan-kekuatan apa yang kira-kira dimiliki oleh Bapak maupun dari teman-teman atau dari orang tua, kayak kekuatan-kekuatan yang Bapak miliki ini untuk mencoba mengerem itu kira-kira ada nggak? Oke, jadi sebagai guru ya kita pastinya selalu menasihati ya, karena ini namanya tabiat perilaku itu kan harus terus menerus. Ketika sekali nasihati, ketika mengulang, kita ulang lagi nasihati lagi. Pengulangan. Pembiasaan. Kemudian juga kita mengingatkan kepada orang tua supaya bisa menjadi kontrol bagi anaknya. Kemudian sebagai kontrol. Kemudian kalau ada masalah seperti orang tua tadi yang mengadukan ke wali kelas, juga komunikasi harus terhubung. Kontrol komunikasi antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi supaya guru di sekolah juga bisa memberikan masukan dan nasihat kepada anak-anaknya. Dan juga kalaupun itu ada anak yang katakanlah yang sangat parah ya, yang menjadi pemicu atau yang menjadi provokator dari masalah, kita harus panggil. Dipanggil anaknya, kemudian dikasih dikasih coaching nasihat ya, secara pribadi. Kemudian ya tentunya peran guru agama dan guru BK itu sangat berperan supaya di lain hari tidak terulang lagi. Iya. Berarti itu kemungkinan peluang ya. Terus hambatannya kira-kira apa Pak? Kalau itu dilakukan antara kontrol, komunikasi, kontrol itu sebagai orang tua, kontrol di rumah, komunikasi terus menerus antara sekolah, guru dan orang tua, terus kemudian anak juga, tadi anak yang terlibat itu, kira-kira hambatan-hambatan yang kemungkinan bisa muncul itu Pak, sehingga program yang rencana-rencana itu bisa tidak berjalan gitu, kira-kira apa yang bisa terjadi hambatan? Oke, kalau hambatan-hambatan sih selama ini ya pasti ada ya, namanya masalah itu pasti ada. Kan karena anak-anak pasti lupa ketika bulan lalu sudah dinasihati, sudah masalahnya sudah kita clearkan, tapi kadang-kadang bisa lupa lagi. Dan juga kadang-kadang jadi masalah itu karena sebab kurangnya kontrol orang tua. Orang tua juga. Jadi komunikasi Pak ya. Komunikasi. Ingatin lagi. Orang tua itu kayak tidak pernah nanya ke anaknya, kemudian nggak pernah ngecek HP-nya isinya apa. Jadi sebebas-bebasnya. Anaknya mau ngapain kah? Yang penting dia diam, ada HP, ada laptop, dia bebas internet. Kadang-kadang nggak tahu masalahnya orang tua. Berarti hambatannya itu ya, mungkin kontrolnya kadang kelupaan. Nah ini dari hambatan itu yang bisa dilakukan guru, berarti apa Pak? Kira-kira yang biar dia ingat gitu ya? Berarti mengingatkan ya? Mengingatkan. Continue ya? Itu kira-kira waktunya kayak apa Pak? Mengingatkan bisa seminggu ataukah mungkin broadcast gitu atau seperti apa? Iya, yang namanya kita namanya akhlak ya, tabiat ya. Itu kan sesuatu perilaku yang terus menerus. Kalaupun dia salah misalnya, kita ingatkan.
Kalau dia misalnya berbuat kesalahan, kita betulkan, kita ingatkan seperti itu. Jadi supaya tidak ada lagi hal-hal negatif yang muncul. Jadi di kemudian hari seperti itu. Berarti solusinya adalah komunikasi. Komunikasi kepada anaknya sendiri, kepada orang tua, dan kepada temannya juga, teman sebaya. Jadi ini solusi yang Bapak utarakan tadi adalah komunikasi. Guru, orang tua, bahkan siswa teman sejawat sendiri untuk mengingatkan hal-hal yang seperti tadi. Nah ini apa rencana tindak lanjutnya Pak? Baik di kelas misalkan di sekolah, rencana tindak lanjut Bapak sebagai walasnya ya, tentunya orang tua di sekolah kan ya. Betul. Tentunya kita akan cek berkala. Cek berkala rutin, kemudian harus ada survei. Nah, karena ini juga termasuk dalam ranahnya perilaku dan juga penilaian akhlak. Nah, terutama di pelajaran agama dan juga di pelajaran PPKN. Kan itu ada penilaian tentang perilaku dan akhlak, kejujuran, kemudian ucapan yang baik, tanggung jawab. Nah, di situ kita bisa ngecek berkala. Apakah anak ini dalam pekan ini dia selalu berkata jujur? Apakah dia misalnya dalam angket seperti angket lah survei. Kemudian pekan ini apakah dia pernah mengucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk. Nah, jadi kita lihat misalnya hari pekan ini dia misalkan 2-3 kali pernah mengucapkan yang buruk. Nah, harapannya ketika bulan depan itu kita bikin survei lagi, anak itu sudah tidak lagi. Jadi ukuran keberhasilannya dari survei Pak ya, dari survei anak-anak sekaligus itu sebagai bahan pengingatnya. Betul. Kemudian kita cek di lapangan juga. Kalau ada muncul lagi komentar negatif di media sosialnya, berarti itu juga belum berhasil. Kalau masih muncul gitu. Nah, gitu. Diharapkan gitu. Supaya tidak ada muncul lagi hal-hal negatif. Oke, baik, alhamdulillah Pak. Sepertinya masalah siswa tentang berperilaku kata-kata negatif kita muncul solusi Pak ya. Muncul solusi dengan kontinuitas komunikatif ya Pak ya. Kemudian ada rencana tindak lanjut sekaligus bahkan sampai ke mengukur tingkat keberhasilannya. Kadang-kadang namanya guru kan harus komunikasi ya dengan anak juga. Kenapa sih mereka bisa melontarkan kata-kata itu? Ternyata banyak hal yang memicu, pertama di pergaulan. Pergaulan baik pergaulan secara langsung ya, ataupun secara online. Pertama ketika main game online. Nah, itu kadang-kadang kan mereka berkumpul tuh dalam satu aplikasi game, orangnya banyak, misalnya mereka lagi bermain ada 5-10 orang. Nah, itu kadang-kadang muncul kata-kata yang tidak sopan. Bukan dari pelajar, bahkan dari orang-orang dewasa. Dan itu yang mereka tiru. Nah, itu yang kita menjadi PR bagi guru dan orang tua zaman sekarang ya. Nama zaman now kan, yang zaman dulu, zaman kita belum ada game online, gadget. Nah, anak sekarang kan hampir semuanya sudah punya gadget, punya laptop kan sekarang. Nah, itu yang menjadi hal perhatian kita zaman sekarang. Oke, baik, sepertinya ada solusi tindak lanjut Pak. Nanti kita coba mungkin bisa diaplikasikan ya, kelas diaplikasikan, nanti kita lihat perkembangannya dan Bapak sendiri sudah menemukan indikator-indikator keberhasilannya. Alhamdulillah Pak, pertemuan hari ini kita seperti bermanfaat ya untuk perkembangan siswa ya, berpusat pada siswa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selamat. Sudah pada mandi sudah? Sudah mandi? Alhamdulillah. Kita masuk ke pelajaran PAI dengan semangat ya, Allah, dan menampakkan tabayun. Tabayun itu adalah, ada yang tahu tabayun? Teliti atau cross check dalam berita dan dalam fakta ya. Dalam agama kita sangat dianjurkan untuk berhati dan bersikap. Oke. Dan dampak negatifnya sangat banyak sekali bagi orang yang tidak hati-hati. Ya. Jadi kalau ada berita apapun yang datang itu jangan. Oke, ada yang tahu apa dampak negatif dari berita bohong atau dikenal dengan hoax? Ada yang tahu? Jubaan? Oke, Aslam, silakan. Nampaknya apa? Kan kita yang nge-share videonya itu kan bukan ngecek dampaknya besar. Oke. Yang kita terus Yang tidak teliti dengan sebuah berita yang di-share itu dampaknya akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Nanti dia akan dicap sebagai orang yang pembohong. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Dapatkan dosa jariah. Nah, betul. Orang yang menyebarkan berita bohong itu akan berdosa, dosa jariah ya. Yang tadinya sama-sama teman akrab, tapi karena ada berita bohong yang disebarkan akhirnya menjadi berpisah. Bahkan ada yang suami istri yang tadinya hidup rukun damai, ketika ada hal-hal fitnah dan berita bohong yang disebarkan tentang kejelekan mereka, akhirnya bisa berpisah ya. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Kita harus menjauhi daripada fitnah dan bohong dan juga gibah. Ada bohong, ada gibah, dan ada juga fitnah. Bedanya antara fitnah dan gibah apa? Iya, silakan. Mutia dulu, silakan Mutia. Fitnah itu kayak ngejelek-jelekin orang padahal enggak. Terus kalau gibah itu membicarakan aib orang. Oh iya betul. Kalau gibah itu memang sesuai fakta, benar. Tapi kalau disebarkan berita itu, orangnya menjadi malu karena aib, kejelekan orang ya. Kekurangan dalam fisiknya misalnya nggak boleh disebarkan. Tapi kalau fitnah itu lebih jahat lagi, karena fitnah itu tidak sesuai dengan fakta, sudahnya bohong kemudian disebarkan lagi. Dan kita harus membiasakan diri dengan menjaga lisan ucapan dan juga dalam bermedia sosial ya. Ada yang punya Facebook? Angkat tangan. Ada punya Facebook. Kemudian ada yang Instagram yang punya? Oh banyak, hampir semua. Oke. Kemudian ada yang punya YouTube sendiri? Channel YouTube sendiri? Ya, oke. Sebenarnya tidak dilarang ya kita bermedia sosial. Yang namanya tulisan itu sudah berkembang luas. Dulu kan ucapan, sekarang malah jadi tulisan. Dan tulisannya itu akan dikenang dan dilihat oleh orang banyak. Bisa nanti di status WA, status Twitter, Facebook ya. Kalau menjelekkan orang lain bisa berdosa dan mengadukan pidana. Bahkan ada yang dampak negatifnya karena sebuah komentar jelek, ada yang dipenjara ya, kena pasal berapa gitu ya.
Karena menjelek demikian yang Bapak sampaikan, terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang sama dan dengan waktu yang berbeda. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kegiatan hari ini? Alhamdulillah lancar. Mungkin agak kesini Pak ini. Nah ya, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran dan seperti planning rencana tentang perbaikan siswa, tentang berkata-kata yang baik di medsos terus kemudian tentang pelajaran akhlak ya, ternyata masuk dalam kurikulum tentang akhlak ya. Nah ini menurut Bapak itu gimana? Apakah dalam kegiatan tersebut sudah berlaku dengan baik apa yang Bapak rencanakan? Terus kira-kira yang kalau ada yang belum tuh apa saja yang belum dilakukan Pak? Oke. Untuk kegiatan kita pertama di pembelajaran dulu ya. Iya. Termasuk di pembelajaran PAI, pelajaran agama Islam, itu ada materi tentang ghibah. Ghibah ya. Ghibah itu adalah mengucapkan atau menjelekkan orang lain. Jadi nyambung dengan pembicaraan kita sebelumnya itu ya. Betul. Kebiasaan positif. Ya. Kemudian juga ada yang kedua di kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Kita membahas tentang dampak negatif dari gawai. Oh, iya. Nah ini juga nyambung ini. Nyambung ya. Pelajaran PAI kemudian dari proyek yang kita lakukan di semester kedua ini juga nyambung. Jadi kita sambil berjalan. Kemudian kita di materi PAI juga di sana kan tujuannya agar siswa memahami. Iya. Dan memahami kemudian bisa mengaplikasikan bagaimana sih ucapan yang baik, bagaimana ucapan yang buruk yang harus kita hindari. Seperti itu. Ya. Nah dari proses kemarin tuh hal positif apa yang sudah Bapak rencana, apa yang sudah Bapak ingin lakukan dan sudah dilakukan. Kemudian hal apa yang sepertinya sudah direncanakan tapi belum dilakukan atau ada perbaikan apa kira-kira dari kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Oke, secara pembelajaran sudah kita laksanakan ya. Tahapan-tahapannya dari penyampaian materi, kemudian latihan soal-soal, pemahaman, kemudian yang akan kita laksanakan nanti melakukan survei. Ya, survei dari apa yang mereka pelajari, kemudian sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari. Oh, yang belum survei. Belum survei yang dilakukan. Kan biasanya kita berkala. Setiap bulan itu misalnya ada survei tentang apakah mereka rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian apakah dalam satu pekan ini mereka ada berkata bohong. Seperti itu. Jadi itu yang akan kita lakukan ke depan nanti. Kalau nggak salah kemarin tuh survei itu tuh indikator juga Pak ya? Betul. Untuk indikator siswa itu sudah berhasil. Itu yang belum dilakukan Pak ya? Belum akan. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kira-kira materi itu bisa dimasukkan lagi nggak Pak? Materi tentang pembiasaan Positif apakah bisa dilakukan atau tetap karena tema materi itu atau di topik yang lain tapi itu kegiatan itu tetap bisa dilakukan? Masih berlanjut. Tetap berlanjut ya, bukan karena topik ya? Bukan. Kan karena nanti juga pembicaraan juga tentang bagaimana kita melaksanakan namanya tabayun. Tabayun itu bagaimana kita berhati-hati. Juga termasuk dalam berita hoax juga. Itu ada menjaga ucapan kayak tadi tentang ghibah. Kemudian ada juga tentang berita bohong atau hoax. Nah, itu kan nyambung nih. Kemudian nanti ada juga di proyek kita tentang dampak negatif dari gawai media sosial. Kan masalahnya anak-anak kan sekarang banyak yang kurang bijak ya dalam menggunakan HP dalam berkomentar. Nah itu yang kita dalami dan juga kita bimbing anak-anak supaya positif lah.
Oke Pak, ini tadi kan ini proses pasca kegiatan ya Pak. Jadi Bapak sudah melakukan penilaian diri tentang apakah kegiatan saya sudah apa yang sudah saya lakukan, kemudian kira-kira apa yang belum itu bisa dievaluasi diri. Kemudian komentar Bapak Pak tentang kegiatan kita ini. Kegiatan kita ini kayak beberapa waktu yang kita berbincang, kemudian ada muncul solusi ya, masalah, kemudian kita lakukan di kelas, kemudian Bapak juga mengevaluasi diri, ada yang belum, ada yang sudah. Nah dari kegiatan ini komentar Bapak, dan untuk coach ini seperti apa Pak? Menurut Bapak seperti apa Pak? Kegiatan coach seperti ini? Ini termasuk kegiatan yang sangat baik ya. Soalnya masing guru itu kan kadang-kadang di waktu luang ya, waktu istirahat, waktu sehabis sholat kan pasti ada masalah ya. Masalah siswa. Setiap guru pasti punya. Dan masalah yang berbeda-beda. Nah jadi kadang guru ini menghadapi masalah, apa sih solusinya? Misalnya anak-anak yang sekarang lagi gemar gaming online, nah, kemudian suka berkata yang jorok-jorok di situ, atau tidak fokus di kelas, nah betul, atau main-main gitu ya. Kenapa sih misalnya murid kita si A itu kalau pelajaran pasti ngantuk, nah jadi iya kata guru yang lain kok juga sama, di pelajaran saya juga sama, kok ngantuk juga. Oh ternyata kita selidiki, ternyata kata wali kelasnya orang tuanya lagi ke luar kota. Artinya coaching ini, pembicaraan sesama antar sebaya guru ya, antar guru itu bisa menjadikan solusi Pak ya. Kadang-kala kita pusing sendiri kalau kita mikir sendiri gitu Pak ya. Betul. Jadi ini menurut Bapak coach ini langkah yang baik ya. Iya betul. Kan kita kadang seorang guru nggak boleh menjustis anak. Karena kita kadang tidak tahu latar belakangnya. Kadang-kadang ada anak yang agak sedikit nakal ya, tapi dalam masih ranah bukan yang sangat jahat bukan ya. Hanya agak kelakuannya agak berbeda dengan lain. Nah, ternyata kita dalami dan kita tanyakan ke wali kelasnya, anak itu nggak ada orang tuanya. Misalnya berpihak pada siswa. Ada sebabnya. Anak itu nggak ada ibunya misalnya. Jadi mungkin ya kurang kasih sayang. Mungkin anaknya cari perhatian lah kan. Orang betul. Sekarang namanya apa istilahnya? Caper. Cari perhatian. Itu berarti ini coach ini adalah salah satu kegiatan guru yang berpihak pada siswa ya Pak ya. Betul. Berpihak pada siswa dan menguntungkan bagi siswa untuk perkembangan pembelajaran dia maupun menggunakan akhlak maupun perilaku dia. Baik Pak, terima kasih kita pertemuan ini, semoga ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang lain juga, teman-teman guru, karena ini juga akan dipublish juga. Semoga jadi pembelajaran kita bersama dalam mensukseskan dan juga ini menjalankan dari kegiatan Merdeka Belajar. Salah satunya saya sebagai calon guru penggerak untuk mensosialisasikan tentang kegiatan coaching ini Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.